Selam- Selamat siang Miss. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Program Studi Bilingual Pendidikan IPA Tambuk 2019. Di sini ada saya Rizky Agassi Hombing, ada teman rekan saya Aulia Eka Rahma dan Grace Angelin Manurung. Nah, jadi di sini kami ingin mewawancarai Miss terkait dengan pengalaman guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi sebelumnya kami harap semoga Miss dalam keadaan sehat-sehat saja, sehat-sehat dan selalu dimurahkan rezeki oleh Tuhan. Nah, jadi di sini sebelum memulai proses wawancaranya, kami ingin bertanya terkait dengan identitas diri Nah, Miss, jadi kami di sini mempersilahkan kepada Miss untuk memperkenalkan diri Miss. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Miss. Ya, apa kabar semua? Baik. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Kemudian apa nih Ki yang harus Miss jelaskan? Identitasnya apa saja yang diperlukan nih? Terkait dengan riwayat pendidikan, terus asal Miss. Oke, ya baik. Ya, Miss ulangi lagi ya. Nama saya Robiatul Adawiyah Rahab. Kemudian saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk riwayat pendidikan mulai saja di S1 saja ya? Apa mulai dari SD? Dari S1. Gimana Ki? Dari S1. S1 saja. Iya. Ya. Untuk pendidikan S1, Miss di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, itu mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu selesai di tahun 2016 di bulan April tepatnya, dan setelah itu melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan S2 di Jakarta, yaitu nama universitasnya adalah UIN, Universitas Islam Negeri ya di Syarif Hidayatullah. Itu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan sekarang sedang menjadi pendidik ataupun pengajar di salah satu sekolah di Jakarta Timur, yaitu SMA Buah Hati Islamic School. Ya, cukup Rizky? Saya rasa cukup. Nah, baik Miss, terima kasih atas perkenalan dirinya. Di sini langsung saja bertanya terkait dengan pengalaman mengajar Miss di sekolah yang Miss ajarkan. Gimana pengalamannya gitu? Ya, ini pengalaman terkait apa seperti itu? Terkait dengan dia mau disesuaikan dengan apa gitu. Maksudnya kan misalkan guru kemarin Miss tanya sama Rizky, maksudnya ya hal-hal yang mau ditanyakan itu seperti apa. Terus kata Rizky, kemarin kata Rizky itu pengalaman mengajarkan bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia seperti itu ya? Iya, apa memang seperti itu ya? Iya. Oke. Pengalaman ya. Jadi Miss pertama kali ngajar itu yaitu di PPL di SMP 3 Negeri Medan, PPL, dan itu menggunakan billing, mungkin lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia karena melihat dengan situasi juga siswa-siswinya. Kemudian setelah selesai Miss di Jakarta, pengalaman pertama mengajar adalah di homeschooling Kaseto. Di homeschooling Kaseto itu mengajar bukan billing sih, karena kan di situ bukan sekolah formal gitu. Jadi di situ tepatnya Miss ngajar anak-anak imigran seperti dari Irak, Pakistan, kemudian Somalia seperti itu, dan itu full menggunakan bahasa Inggris. Pengalamannya kita cerita sedikit dulu ya, Ki. Mungkin tidak menggunakan bahasa billing ya, tidak ada menggunakan bahasa Indonesianya, tapi biar mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa
Rizky dan teman-teman bisa ambil gitu. Nah, untuk pengalaman mengajar selama di homeschooling Kaseto itu kurang lebihnya karena sistem kontrak itu selama 2 tahun ya, 2 tahun 2 tahun lebih lah gitu, tapi belum sampai dengan 3 tahun. Nah, pengalaman selama mengajar di situ banyak sekali yang Miss dapatkan karena apa? Selain dengan apa ya, berbeda culture, kemudian berbeda bahasa, kemudian berbeda apa ya, adat, kemudian kebiasaan. Nah, di situ mungkin pertama-tama itu mungkin mengalami kesulitan karena tidak semua anak-anak yang anak-anak imigran tersebut itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi terkadang kita menggunakan bahasa isyarat seperti itu ya, bahasa mimik seperti itu untuk mensukseskan KBM tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu, setelah beberapa pertemuan, mungkin hampir dengan setahun, anak-anak mulai bisa memahami tentang bahasa Inggris gitu ya, karena kita memberikan pelajaran kosakata yang dapat mudah mereka pahami sehingga komunikasi tersebut bisa berjalan walaupun ya tidak se-efisien ketika mungkin bisa lebih memahami bahasa Inggris lebih seperti itu. Jadi itu pengalaman untuk ngajar di homeschooling Kaseto. Kemudian untuk pengalaman belajar ngajar untuk sekolah yang biling nih. Waktu itu di SMP negeri SMP negeri 13 di Jakarta itu khusus untuk kelas biling, ada kelas favorit lah seperti itu. Nah, di sini penggunaan bahasa English sama bahasa Indonesia itu 70 dengan 30%. Nah, kenapa tidak full seperti itu? Nah, itu tadi karena memang masih ada beberapa siswa itu yang belum bisa memahami secara keseluruhan ketika kita mengajarkan bahasa Inggris dengan full. Tapi diusahakan ketika kita menyampaikan materi itu memang menggunakan bahasa Inggris. Mungkin dengan cara ketika tanya jawab saja yang terkadang menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian yang terakhir ini di SMA tepatnya saya mengajar gitu, tetap menggunakan dengan bahasa biling Indonesia and English, tapi mungkin persennya lebih karena tingkat SMA, jadi kita lebih banyak menggunakan bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, untuk mungkin dengan terkait dengan pemahaman siswa, selama saya baru ngajar selama setahun di situ ya. Selama setahun, apalagi dengan pandemi seperti ini, kebetulan saya ngajar yang kelas 10 ya. Jadi transisi dari SMP kelas 3, kemudian kita tetap buka dengan hanya lewat online, seperti tidak pernah secara langsung gitu ya. Jadi mungkin masih ada beberapa siswa yang mungkin yang Inggrisnya masih low seperti itu. Jadi sometimes lebih menggunakan bahasa Indonesia untuk untuk bisa mencapai mungkin dari segi KKM ataupun dari segi target-target di bidang pendidik seperti itu. Ya. Gimana Ki, ada lagi? Maaf ya, saya Baik, terima kasih Miss telah menceritakan pengalaman yang luar biasa. Nah, selanjutnya kepada rekan Rizky, Grace Angel Manurung, silakan. Selamat siang Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Apa ini panggil Ibu atau Miss? Miss Obi aja, biasanya siswa sih manggilnya Miss Obi gitu. Miss Obi, di sini saya ingin bertanya, menurut Miss Obi, apa kendala pelajari bahasa Indonesia yang telah
selama ini dipelajari dari tingkat sekolah yang telah dipelajari oleh Miss Obi sendiri. Kendalanya apa dalam belajar bahasa Indonesia? Kendalanya belajar dalam bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia. Ini ada kaitannya nggak sih dengan apa ya? Perbedaan dalam belajar bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris seperti itu nggak sih ya? Maksudnya kita kan juga menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari seperti itu ya. Jadi untuk terakhir kali ya kalau belajar bahasa Indonesia itu ya SMA kali ya. Mungkin kalau di kuliah dulu mungkin di semester 1. Semester 1 itu kuliah umum gitu kan, kuliah umum wajib gitu, baik itu dari semua jurusan mungkin pasti belajar sih kalau menurut saya di awal semester gitu. Untuk kendala sih paling mungkin kendalanya di memahami bahasa baku sih. Karena kan kita menggunakan sehari-hari komunikasi dengan masyarakat, dengan teman-teman itu kebanyakan kadang menggunakan bahasa gaul gitu ya, kadang menggunakan bahasa yang non baku seperti itu. Itu aja sih kendalanya, mungkin agak lebih kurang dalam kosakata dalam bahasa baku seperti itu sih, karena memang saya juga jurusannya bukan itu gitu ya, dan tentunya ketika kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tentu berbeda seperti itu. Itu aja sih Kak untuk kendalanya gitu. Baik, terima kasih Miss. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan kendala yang mungkin Miss miliki pada saat mempelajari bahasa Indonesia, terlebih dalam salah satu kendalanya itu mempelajari bahasa baku. Nah, menurut Miss, apakah ada yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran kita dalam belajar bahasa Indonesia ini, Miss? Apakah menurut Miss apakah ada yang harus diperbaiki berdasarkan pengalaman Miss sebelumnya dalam belajar bahasa Indonesia, Miss? Oke. Agak bising nggak ya? Kedengaran nggak ada ini nggak ya? Bisa didengar ya? Bisa, Miss. Bisa, oke. Dari pengalaman yang pernah saya alami gitu ya, saya pernah lalui gitu dari belajar SD, SMP, SMA, kemudian sampai kuliah semester 1 gitu. Bagaimana sih caranya untuk menanggulangi atau memfasilitasi kendala-kendala tersebut seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ini teman-teman nih calon, ini pendidikan nggak sih? Pendidikan bahasa Indonesia ya? Guru? Pendidikan Miss. Pendidikan apa? IPA. Oh, IPA. Saya kira tadi ini guru bahasa Indonesia. Ya, kalau menurut saya sih mungkin tepatnya ketika seorang didik kita ya, semuanya sih, maksudnya ya pasti semua pendidik memiliki tujuan yang sama lah ya, maksudnya yang ingin seorang anak peserta didiknya itu mampu memahami apa yang disampaikan dengan baik dan benar seperti itu. Jadi untuk dalam kendala itu bagaimana sih mengatasinya seperti itu, mungkin dari cara metode pengajaran mungkin yang yang lebih dibuat lebih fun seperti itu, kemudian tidak terkesan membuat siswa tertekan ataupun merasa itu menjadi beban gitu. Kemudian mungkin lebih tepatnya sih untuk dari segi penelitian yang sudah pernah saya lakukan selama proses kuliah, apa sih sebenarnya yang membuat anak-anak itu kurang dalam memahami bahasa-bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia, itu adalah kurang membaca, kemudian itu tadi tingkat membacanya sangat rendah untuk Indonesia ya, maksudnya kalau dari segi presentasi dalam penelitian seperti itu juga gitu. Jadi ya kalau menurut Miss ya yang ditingkatkan adalah itu
dari segi membacanya lebih ditingkatkan lagi, lebih dipersering lagi, apalagi tentang jurnal itu sangat membantu sekali menurut saya gitu. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Miss atas jawaban. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai ya, boleh. Bagaimana proses belajar bahasa Indonesia yang sudah Miss rasakan dibandingkan dengan belajar bahasa lain. Terlebih kan Miss kan saat ini kan guru bahasa Inggris gitu. Jadi pengalaman Miss, pendapat Miss bagaimana perbedaan proses belajar bahasa Indonesia dengan bahasa lain yang sudah Miss alami? Ya. Proses belajar bahasa Indonesia, kemudian bedanya dengan proses belajar bahasa asing seperti itu ya. Dan tentunya karena sangat berbeda sekali, sangat berbeda. Kenapa Miss bilang sangat berbeda? Di satu sisi dalam hal perbedaan bahasa, yang mana bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Artinya first language-nya itu pasti bahasa Indonesia gitu kan. Nah, di sistem di sistem medianya, kemudian cara penyampaiannya dengan berbagai metode gitu, itu sangat berbeda sekali gitu. Banyak orang, nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa orang yang mengatakan belajar bahasa itu sangat membosankan gitu. Kenapa? Karena banyak teks yang harus dibaca gitu kan. Karena banyak teks yang harus dipahami gitu. Karena belum tentu orang bisa baca tapi belum tentu dia bisa memahami seperti itu. Nah, untuk proses dalam memahami apa yang dibaca, tentu itu butuh metode pengajaran juga yang memang harus luar biasa gitu. Butuh baik itu menggunakan mixed method atau mungkin menggunakan media-media yang lainnya gitu. Kemudian perbedaannya begitu ya. Kalau saya selama ini mengajarkan bahasa Inggris gitu, mungkin saya lebih banyak menggunakan metode mungkin dengan menggunakan game seperti itu, atau menggunakan metode kalau saya sih kalau anak-anak yang saya lebih tekankan adalah lebih banyak untuk listening dan menganalisis. Saya berikan sebuah teks, kemudian saya ajak anak-anak untuk menganalisa seperti itu. Dan kalau selama ini pengalaman saya belajar bahasa Indonesia gitu, saya nggak tahu sih kalau teman-teman pengalaman seperti apa, tapi yang saya rasakan dari SD, SMP, SMA sampai saya kuliah ya, yang saya pelajari bahasa Indonesia ya hanya sekedar metode ceramah dari guru-guru yang saya dapatkan gitu, hanya sekedar kadang hanya menulis kemudian kita membaca. Sometimes we don't know what they say gitu loh. Kita nggak tahu apa yang kadang yang mereka sampaikan ini sebenarnya karena masih menggunakan metode lama gitu kan, hanya menggunakan metode ceramah gitu, hanya menggunakan metode kan ya kamu baca halaman sekian kemudian kamu jawab pertanyaan ini gitu. Nah, kalau menurut saya itu kurang efisien seperti itu membuat anak-anak pasti akan merasa kebingungan. Apa sih maksudnya ini kan ya siswa pasti membutuhkan memiliki banyak pertanyaan di dalam benak mereka, tapi karena metode itu sudah terlalu sering digunakan, jadi ya jatuhnya ya mungkin banyak siswa mungkin yang kadang cuek seperti itu ya. Itu sih yang saya rasakan gitu kalau saya ditarik sebagai siswa zaman dulu gitu ya. Baik Miss, pertanyaan selanjutnya mungkin berhubungan sama yang sudah Miss jelasin sebelumnya mengenai pengalaman Miss dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar di program bilingual Miss. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi Miss. Gimana tadi? Kurang jelas, agak putus-putus suaranya. Maaf. Pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya mengenai pengalaman Miss bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar di program bilingual Miss. Apakah bisa mungkin dijelaskan sedikit lagi Miss? Oke. Proses penggunaan bahasa Indonesia di bilingual ya. Biasanya sih saya menggunakan bahasa Indonesia itu ketika sudah
ke proses penjelasan intinya, ke proses penjelasan inti dalam arti ya memang anak-anak butuh harus paham materi itu gitu. Misalnya saya sampaikan dalam bahasa Inggris dulu gitu, tapi ketika saya tanyakan ke siswa apakah sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa sebagian yang belum mengerti, saya akan ulangi lagi dalam bahasa Indonesia untuk siswa-siswa tersebut lebih jelas dan paham apa yang saya sampaikan sebelumnya dengan menggunakan bahasa asing tadi, seperti itu. Terima kasih Miss, jawabannya yang telah Miss berikan sangat jelas dan berdasarkan pengalaman Miss dalam belajar bahasa Indonesia, juga mengajar di program bilingual. Terima kasih Miss atas jawabannya, dan untuk pertanyaan selanjutnya Miss akan dilanjutkan oleh teman kami Aulia. Terima kasih Miss. Oke, iya sama-sama. Baik Miss, saya Aulia, saya ingin menyambung pertanyaan dari wawancara kita. Baik Miss, menurut Miss bagaimana aplikasi penggunaan bahasa Indonesia pada proses pembelajaran Miss selama Miss menjadi guru bahasa Inggris? Seperti misalnya kebijakan dari sekolah gitu, ada English Day atau Miss sendiri membuat peraturan di kelas gitu. Ada nggak Miss? Aplikasi yang seperti apa? Sebentar. Aplikasinya misalnya kebijakan dari sekolah ada English Day gitu Miss. Jadi kan Miss juga bisa mengajarkan lebih kepada siswa-siswa gitu. Ya. Seperti saya sebutkan tadi, pengalaman saya yang setelah mengajar di homeschooling adalah itu matrikulasi SMP kelas 3, yang mana itu di luar jam pelajaran jam pelajaran yang inti ya gitu ya. Jadi kita matrikulasi itu ya khusus memang untuk anak-anak yang kelas bilingual gitu. Jadi itu salah satu program dari sekolah yang bekerja sama dengan lembaga yang saya ikuti gitu ya. Jadi kita diutus beberapa tutor gitu atau beberapa guru untuk memberikan materi tambahan terkait bahasa Inggris gitu untuk mengimprove gitu ya bahasa Inggris mereka ataupun bahasa asing mereka gitu. Ya menurut saya dengan aplikasi seperti itu ataupun dengan dengan memberikan tambahan di luar dari pembelajaran itu menurut saya sangat membantu sekali untuk siswa-siswi karena mereka lebih fokus untuk belajar bahasa asing tersebut gitu, dengan membuat sebuah program yaitu matrikulasi itu gitu. Baik Miss, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang Miss lakukan dalam melestarikan penggunaan bahasa Indonesia di mana Miss sebagai guru bahasa asing di kelas bilingual? Melestarikan bahasa Indonesia ya. Melestarikan bahasa Indonesia saya gunakan ketika mungkin di tengah-tengah pembelajaran gitu. Bercanda dengan siswa-siswi gitu, atau terkadang memberi nasihat kepada anak-anak didik saya. Saya lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia sehingga mungkin lebih menyentuh, kemudian lebih dapat tuh sense-nya ketika menggunakan bahasa Indonesia. Menurut saya kalau untuk kalau tadi berkaitan dengan melestarikan ya, lebih agar bahasa Indonesia mungkin tidak hilang mungkin ketika KBM tersebut gitu. Itu sih yang saya lakukan ketika memberikan ketika sedang bercanda dengan anak didik saya, kemudian ketika sedang memberikan nasihat lah kepada mereka. Saya menggunakan sometimes mix ya, kadang menggunakan bahasa Indonesia, kadang memang saya mix dengan bahasa Inggris seperti itu. Tergantung situasi. Tergantung juga dengan mimik dengan peserta didik, apakah dengan full dengan English mereka paham apa yang saya sampaikan. Misalnya kalau mereka masih bingung, belum kena, itu saya pasti akan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Miss mengenai minat belajar bahasa pada siswa? Seperti yang kita ketahui, pembelajaran bahasa ini kan berbeda dengan pembelajaran kita pada ilmu eksakta.
Ya, ya untuk minat siswa-siswi belajar bahasa Indonesia gitu ya. Kalau yang saya lihat zaman sekarang, saya nggak tahu ya apa kalau di pedesaan atau segala macam metode gurunya ngajar seperti apa, saya juga kurang paham. Cuman yang saya lihat adalah ketika pengalaman saya di sekolah ini, itu untuk menarik minat siswa belajar bahasa Indonesia adalah kita lebih mengarahkan arah dan bakat siswa-siswi, yaitu mungkin dengan mengadakan lomba seperti pidato atau mungkin seperti buat karangan bebas atau puisi. Nah, mungkin kita lebih mengarahkan ke situ gitu. Jadi sehingga anak-anak merasa diapresiasi nih. Anak-anak merasa, oh ternyata penting ya belajar bahasa Indonesia. Oh ternyata selama ini kita belajar bahasa Indonesia itu ada manfaatnya loh, kemudian bisa kita gunakan dalam perlombaan juga loh bahasa Indonesia itu gitu. Jadi ya di situ sih menurut saya untuk menarik minat siswa tersebut, karena kan pasti ada nih karena dulu saya punya teman nih saya pernah tanya, kamu kenapa nggak ngambil jurusan Indonesia saja? Saya bilang gitu. Ngapain sih ngambil jurusan bahasa Indonesia? Kita kan sudah fasih menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi ternyata ya seperti yang kita lihat ya masih banyak gitu yang belum kita ketahui bagaimana menggunakan bahasa tadi yang saya bilang, menggunakan bahasa baku atau segala macamnya itu, atau menggunakan membuat sebuah karya sastra itu sangat tidak mudah gitu, atau membuat seperti puisi lah contohnya pun pantun itu sangat tidak mudah sekali, maksudnya yang memang butuh memiliki inspirasi ataupun ide yang sangat biasa untuk menciptakan suatu karya tersebut gitu. Jadi kita lebih mengarahkan ke minat dan bakatnya saja gitu Alia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengenalkan bahasa Inggris siswa yang kurang minat belajarnya di kelas? Misalnya dia beranggapan apa isi kita? Diulangi deh, maaf. Saya kurang dengar tadi awal. Pertanyaannya yang bagaimana cara Miss mengenalkan bahasa Inggris dan siswa yang kurang minat belajarnya di kelas? Misalnya dia berpendapat ngapain sih kita harus belajar bahasa Inggris? Oke. Ya, bentar ya, agak bising ya, ntar ya. Iya. Maaf ya, lagi di rumah jadi agak bising gitu. Ya, tadi Alia nanyakan sama Miss bagaimana caranya menarik minat siswa yang kurang dalam pembelajaran bahasa Inggris ya, seperti itu ya Alia. Oke. Iya. Selama ini yang saya gunakan metode tidak dapat dibungkiri adalah tidak semua siswa di dalam kelas saya, misalnya kelas 10 itu tidak semua siswa itu menyukai bahasa Inggris. Tidak semua siswa itu senang belajar bahasa Inggris gitu ya. Mungkin ada beberapa gitu, kenapa sih kita harus belajar ini, susah nih, bahasa yang sangat tidak konsisten. Kadang misalnya seperti itu ya, penulisan dengan pengucapannya itu sangat berbeda gitu. Kalau kata orang sih bahasa munafik gitu orang. Tapi ya cara saya menarik minat siswa gitu, tidak dengan langsung memberikan sebuah materi kepada mereka, tapi cara saya adalah yang pertama gitu. Bagaimana cara saya mengetahui siswa ini level pemahaman dalam bahasa Inggris berapa? Jadi pertama adalah yang saya gunakan adalah menguji mereka dulu, menguji dalam hal arti ya mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah ujian untuk memahami tingkat level mereka gitu. Tapi saya
mungkin saya ajak berbicara, misalnya saya ajak berbicara menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya. Kemudian saya ajak main games dalam bahasa Inggris. Dan di situ saya baru tuh memeta-metakan, ini siswa yang mana nih yang pemahamannya sudah di atas standar lah seperti itu. Kemudian yang di bawah standar seperti itu. Kemudian saya analisa lagi. Ini siswa yang mana nih yang memang motivasinya rendah untuk belajar bahasa Inggris itu yang mana seperti itu. Nah, untuk ketika sudah memeta-metakan atau mempos-poskan nih siswa-siswa tersebut, kemudian saya akan menyusun sebuah metode yang mana agar semua level, baik level dari high, medium sama low itu bisa sama-sama memahami, sama-sama bisa minat siswa dalam belajar bahasa Inggris gitu. Nah, hal yang terpenting adalah siswa itu sangat senang sekali apresiasi. Siswa tidak suka adanya dibeda-bedakan dengan siswa lainnya. Nah, kita pertama harus narik minatnya dulu nih, misalnya narik perhatiannya dulu nih gitu ya. Dia merasa saya nggak mampu nih belajar di kelas bahasa Inggris, saya merasa masih banyak kosakata yang tidak saya pahami gitu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa siswa kita tersebut sangat kurang dalam hal itu, kita jangan langsung ngejudge, jangan langsung mengabaikan seperti itu. Kalau misalnya kita mengabaikan, tentunya akan menurunkan minat dan motivasi dia untuk mau belajar bahasa Inggris. Kalau bisa kita setiap pertemuan kita apresiasi, kita kasih semangat, kita kasih motivasi, atau mungkin kita lebih sering menyebut namanya dibandingkan dengan teman-teman tadi yang sudah bisa, gitu kan. Tapi tanpa melupakan teman-teman yang tadi, tanpa melupakan siswa-siswa yang memang sudah paham, gitu. Pokoknya jangan ada perbedaan lah, gitu, di antara siswa satu dengan siswa lainnya, seperti itu. Kemudian mungkin lebih secara personal gitu, secara personal memberikan tugas yang lebih, itu baik itu melatih dari skill readingnya, kemudian skill writingnya, kemudian yang 4 skill itu reading, writing, kemudian listening gitu ya. Itu lebih diutamakan seperti itu. Saya lebih sering sih chat sama anak-anak saya itu di luar jam pembelajaran, tapi sebelum saya minta izin dulu nih. Saya minta izin dulu kepada siswa-siswi saya gitu. Waktu luangnya di mana, maksudnya waktu luangnya di jam berapa gitu. Tanpa saya bukan memberikan beban ya, bukan memberikan tugas yang berlebih ya, tapi kita membuat kesepakatan dulu dengan memberikan dengan itu juga, maksudnya memperhatikan juga tugas yang diberikan ya tentunya tidak terlalu berat seperti itu. Jadi hanya sekedar untuk melatih saja yang 4 skill tadi agar tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain, agar dia juga lambat, maksudnya secara lambat laun dia juga akan merasakan, oh ternyata belajar bahasa Inggris itu butuh keterbiasaan gitu. Jadi belajar bahasa Inggris itu ya butuh diasah gitu. Jadi tidak sekali belajar langsung bisa gitu kan. Jadi memang harus ada hal-hal yang motivasi yang lebih lah diberikan kepada siswa-siswa tersebut gitu. Ya, begitu. Baik Miss, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Miss, kesan pesan Miss selama menjadi guru bahasa Inggris dengan kita yang bahasa sehari-harinya itu bahasa Indonesia itu seperti apa? Bisa diulangi nggak, Aulia? Maaf ya, di sini hujan deras banget, kencang banget, saya nggak dengar nih. Iya, Miss. Pertanyaan terakhir kita di wawancara ini, apa kesan pesan Miss selama menjadi guru bilingual dengan kita bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kita? Ya, kesan dan pesan saya menjadi seorang pendidik bahasa Inggris seperti ya, dengan first language saya sebagai bahasa Indonesia gitu.
ya kesan yang saya dapatkan adalah menarik, menantang, dan seru. Itu yang saya rasakan selama ini. Jujur, kalau bisa dibilang gitu ya, saya dulu sangat berminat dengan belajar bahasa Inggris gitu. Sama seperti teman-teman saya katakan, belajar bahasa Inggris itu ngebosenin gitu kan. Karena itu tadi, karena ya mungkin metode yang guru-guru kita dulu berikan adalah metode-metode lama, hanya metode-metode ceramah seperti. Jadi kita tidak punya upgrade ilmu itu tidak ada seperti. Jadi tidak ada rasa tantangan untuk lebih menyukai bidang ini seperti itu. Yang adanya adalah bosan gitu kan. Untuk apa seperti itu. Tapi ternyata belajar bahasa Inggris itu bukan hanya khusus untuk anak pendidikan bahasa Inggris. Sudah ya. Tadi itu ya untuk kesannya adalah sangat menyenangkan, kemudian seru dan menantang. Itu untuk kesan yang saya rasakan selama ini. Oke, udah ya. Ya, Sudah. Untuk pesan yang dapat sampaikan adalah sebagai guru bahasa Inggris adalah tetaplah kreatif dalam kelas, tetaplah menyajikan hal-hal yang menarik untuk siswa dan siswi, kemudian tetaplah jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, dan tetap semangat untuk menjadi seorang pelopor pendidikan bagi anak-anak didik seperti itu. Mungkin kalau kata orang, menjadi seorang pendidik itu capek seperti. Tapi kalau menurut saya seorang pendidik sangat menyenangkan, bertemu dengan berbagai karakter, bertemu dengan berbagai sifat seperti itu, dan itu sangat menurut saya sebuah tantangan yang memang sangat senang untuk dijalani seperti itu. Itu untuk pesan saya pesan saya sebagai seorang guru bahasa Inggris kepada teman-teman guru lainnya seperti itu. Ya, seperti itu, Aulia. Baik, Miss, terima kasih atas jawabannya. Berakhirlah pertanyaan dari wawancara kita di sore hari ini. Saya kembalikan lagi ke Rizky. Baik, terima kasih banyak, Miss, atas waktunya yang sudah meluangkan waktu kepada kami semua untuk melaksanakan proyek mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga dengan adanya wawancara bersama Miss, kami bertiga dapat terbuka wawasan kami terkait dengan mengajar kepada siswa ke depannya gitu, Miss. Terus terima kasih juga kepada Miss yang sudah menceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasanya. Nah, semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu sehat-sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama Rizky. Iya, semangat ya untuk teman-teman semua, sukses semua ya. Amin. Mudah-mudahan ya tugasnya dapat nilai yang bagus, nilai A+ kalau bisa nih. Ya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini mungkin belum pernah bertatap muka dengan dosennya ya. Mudah-mudahan jangan Oh, sudah ya? Semester ini semester berapa? Ini semester 4, Mem. 4. Serius semester 4 ya, lagi. Ya Allah, Ki. Ya. Ntar lagi jadi ini nih, ini pendidikan MIPA ya? Iya, Mas. Guru. Pendidikan IPA, Miss. Mantap. Ya. Semangat ya teman-teman ya. Semoga menjadi pendidik yang luar biasa kelak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, jangan pernah patah semangat, tetap terus kalau bisa sampai S3 kalau bisa. Selesai S1 langsung kejar S2. Ada kesempatan langsung diambil beasiswa seperti itu. Ya, jangan pernah mau kalau menurut saya sih semakin jauh kaki melangkah akan semakin banyak pengalaman hebat yang akan teman-teman rasakan. Ya. Terima kasih untuk kesempatan bisa ngobrol bersama teman-teman.